Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi littafaqquhi fid dini man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibadi ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Untuk mempelajari kitab دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Kalau saya menyampaikan dengan bahasa Arab seperti itu, nggak apa-apa ya Ibu ya. Jadi supaya terbiasa mendengar. Kalau misalkan mungkin belum terlalu paham semuanya, itu saya sertakan terjemahannya tadi. Nggak masalah Ibu ya. Barusan artinya apa Ustaz? Barusan itu doa atau apa? Ya barusan saya terjemahkan tadi Om. Tadi kan setelah bahasa Arabnya harus saya terjemahkan. Setelah bahasa Arabnya saya terjemahkan. Itu tadi gitu Om. Gitu Om ya. Tayyib. Al-yaum insyaallah hari ini insyaallah al-yaum itu hari ini Ibu. Al-yaum insyaallah nadrusu ad-darsal awal, kita akan mempelajari bab pertama minal mujalladil awal, dari jilid pertama. Jadi bab 1 dari jilid 1. Minal kitab durusil lughatil arabiyyah, dari kitab durusul lughatil arabiyyah. Qabla an nadkhul fi ad-darsil awal, rubbama ladaikunna soal. Sebelum kita masuk ke bab pertama Ibu, mungkin ada pertanyaan? La yujad? La yujad. Kalau absennya insyaallah kita absen di akhir saja Ibu ya. Baik. Ad-darsul awal, madza sanadrusu fihi? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran pertama ini? Ad-darsul awal. Ma makna ad-darsul awalu? Ad-darsu, ma makna ad-darsu? Pelajaran. Ahsantun. Ad-darsu maknanya pelajaran. Al-awwal itu pertama maknanya. Gitu ya. Sudah jadi bahasa kita juga kan Ibu ya? Al-awwal itu pertama maknanya. Baik, ad-darsul awal, pelajaran pertama. Madza sanadrusu fihi? Apa yang akan kita pelajari di dalamnya? Insyaallah sanadrusu fihi mabahathani. Mabahathan, dua pembahasan. Nah, ini juga sudah jadi bahasa serapan kita, Ibu. Mabahath, pembahasan. Bahatha yabahathu an, atau afan, bahatha yabahathu fi itu artinya membahas. Bahatha yabahathu artinya membahas. Mabahath itu pembahasan. Gitu ya. Mabahathani, ada dua poin pembahasan di sana. Pembahasan pertama, al-mabahathul awal, di sana kita akan membahas hadza. Hadza ini adalah ismun isyarah lil mufradil mudzakkaril qarib. Insyaallah kita bahas nanti. Thumma al-mabahatsu tsani, pembahasan kedua, kita akan membahas adawatul istifham. Perangkat atau andawat itu perangkat atau beberapa kata tanya gitu ya. Di sana kita akan membahas 3 kata tanya saja, yaitu ma, a, dan man. Mubasyarah, langsung saja. Mubasyarah itu langsung gitu ya. Mubasyarah ila al-mabahatsil awal. Langsung ke pembahasan pertama. Hadza. Ma ma'na hadza Ibu sekalian? Ini. Sudah dihafalkan Ibu ya? Sudah disetorkan ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah sudah setor semuanya PR-nya, kecuali yang belum.
Menyusul Ustaz, maaf. Nah, nggak masalah Ibu. Yang belum dikumpulkan silahkan nanti dikumpulkan, disusulkan masih bisa insya Allah. Nampaknya ada yang belum bisa masuk ke Classroom, Om ya? Ada Ibu? Halo? Atau mungkin ada yang double Ibu sekalian? Ini ada yang belajarnya satu rumah 2 orang kemudian mengumpulkannya double. Sepertinya kemarin ada, Om. Iya, ya Ustadz begitu. Masya Allah. Fatahullah alaik. Itu di situ bisa sebenarnya bisa dimaksimalkan seperti itu. Kalau sama-sama belajar nanti bisa sama-sama membuat kesepakatan berlatih gitu kan. Fatahullah alaik. Ini berarti akunnya sama gitu, akun Classroom-nya. Mengumpulkannya Sama, Ustadz. Iya, sama Ustadz. Iya, fatahullah alaik. Dan nanti penilaiannya double gitu. Nggak masalah. Tapi insya Allah kalau bisa nanti dipastikan Om ya. Kalau misalkan setiap kali mengumpulkan berarti dua-duanya mengumpulkan gitu Om ya. Iya, nah Ustadz. Kan ada 2 lampiran Ustadz. Nah, fatahullah alaik. Maksud saya kedepannya juga seperti itu terus gitu. Insya Allah, ya. Fatahullah alaik. Semoga Allah berikan kemudahan. Ini antara siapa Om? Yang 2 menjadi Saya satu. sama anak Ustadz. Saya ini siapa? Anak, ibu adik. Oh, Bu Ade, fatahullah alaik. Dan anak Om ya? Fatahullah alaik. 6, nabas. Baik, kalau kita sudah menghafalkan kosakata kemarin, insya Allah untuk kosakata di bab 1 ini sudah tidak ada masalah lagi. Baik, hadza, ma ma'na hadza? Ini. Hadza bima'na ini, ahsantunna. Hadza bima'na ini. Di dalam bahasa kita, ini bagaimana ini maksudnya? Bu Rika, Ustadz saya izin nulis catatan kosakata baru jika saya rasa penting. Jadi Ustadz di sini ya nggak masalah karena saya lagi nggak pegang catatan. Nggak masalah. Baik. Seperti di dalam bahasa kita, ini itu termasuk jenis kata apa Ibu sekalian? Menunjuk. Ini itu kata tunjuk, ya kan Ibu ya? Kata tunjuk untuk dekat atau jauh? Dekat. Untuk dekat. Di dalam bahasa Arab persis seperti itu. Hadza itu ismul isyarah. Ini cuma beda istilah saja. Ismul isyarah itu apa? Kata tunjuk. Ism kata maksudnya di sini. Isyarah itu dari kata asyara yushiru, artinya menunjuk. Ini juga sudah jadi bahasa kita. Isyarat, ya kan Ibu ya? Ismul isyarah itu kata tunjuk. Gitu ya, Bu ya? Ismul isyarah itu kata tunjuk. Lil mufrad. Tapi di sini ada perbedaan nih, Bu. Tadi ada persamaan antara ini dan hadza. Hadza dan ini itu sama-sama ismul isyarah lil qarib. Sama-sama kata tunjuk untuk dekat. Tapi di sana ada keterangan ismul isyarah lil mufradil mudzakkar al qarib. Ya kan Ibu ya? Qarib. Qarib itu maknanya apa, Ibu? Apa makna qarib? Dekat. Qarib. Qarib, dekat. Itu juga sudah jadi bahasa serapan kita kan Ibu ya? Qarib itu dekat. Baik. Ismul isyarah lil mufradil mudzakkiril qarib. Maknanya ini. Hanya saja kalau di dalam bahasa Arab itu lebih detail Ibu sekalian dibanding dengan bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab di sana ismul isyarah, kata tunjuk itu dibedakan antara apakah ini tunggal atau jamak. Apakah ini yang ditunjuk ini laki-laki atau perempuan. Jadi hadza ini penggunaannya, penerapannya untuk benda yang bagaimana, benda yang ditunjuknya yang bagaimana. Hadza adalah ismul isyarah lil mufrad. Mufrad itu apa Ibu? Tunggal. Kata tunjuk untuk kata benda tunggal lil mufrad. Al mudzakkar itu apa Ibu? Laki-laki. Ya kan Ibu ya? Al qarib dekat. Ini hadza adalah ismul isyarah lil mufradil mudzakkiril qarib. Kata tunjuk yang diterapkan untuk kata tunggal
laki-laki dan dekat. Wadih Ibu sekalian? Baik. Kita lihat contohnya Ibu sekalian. Nangdur ilal amthilah. Kita lihat contoh. Karirna ba'di. Kalau saya bilang karirna ba'di, maksud saya adalah ikuti setelah saya. Jadi saya membaca, ibu-ibu mengikuti gitu Ibu ya. Wadih? Baik. Karirna ba'di. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Marratan ukhra. Ingat hurufnya hati-hati dan panjang pendeknya. Karirna ba'di. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma ma'ana hadza kitabun? Makna hadza Buku. Ini buku. Kalau saya tanya ma ma'ana, saya berarti tanya apa? Maknanya, artinya kan itu. Ma ma'ana, apa artinya? Hadza kitabun. Ini buku. ini buku. Ini adalah sebuah buku. Ini buku, nggak masalah. Baik. Hadza ini contoh penerapan hadza. Hadza ini ismul isyarah lil mufrad al mudzakkar al qarib. Mana yang mufrad, mudzakkar dan qarib? Hadza ini ismul isyarah lil mufrad al mudzakkar al qarib. Kata kitab di sini bentuknya mufrad, tunggal, mudzakkar, laki-laki, qarib, dekat. Jadi kita anggap di sini kitabnya ini dekat dengan kita. Jadi kita menggunakan ism isyarahnya hadza. Gitu ya, Bu ya? Kalau jauh bagaimana? Nanti insya Allah di bab 2 kalau yang jauh. Di sini kita bab ini kita fokus yang dekat dulu saja. Hadza. Kalau kita ingin menunjuk benda yang dekat kita bilangnya hadza. Gitu ya, Bu ya? Hadza kitabun. Dan saya tadi belum menyampaikan bahwasanya hadza ini bisa diterapkan untuk kata baik yang aqil maupun ghairu aqil. Maksudnya apa? Bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berakal maupun tidak berakal. Aqil, mana aqil? Aqil itu berakal. Kalau ghairu aqil tidak berakal. Kan ghairu tadi kan artinya tidak kan Ibu ya? Baik, kalau ini hadza kitabun, ini contoh penerapan hadza pada kata aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil. Ahsantunna. Jadi kitabun di sini ghairu aqil. Enggak masalah pakainya hadza. Hadza kitabun. Tsumma al-mithal ats-tsani, contoh yang kedua, ini contoh penerapan hadza pada kata aqil yang berakal. Karirna ba'di. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Jayyid. Marratan ukhra. Kalau saya bilang marratan ukhra berarti maksudnya sekali lagi gitu ya, Bu ya? Marratan ukhra. Hadza kitab. Afan. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Jayyid. Ma ma'ana hadza tabibun? Ini pelajar. Ma ma'ana tabib? Ini tabib, dokter. Tabib. Sudah jadi bahasa kita kan Ibu ya? Tabib. Tabib. Kalau tabib itu sudah jadi bahasa kita ya kan Ibu ya? Tabib itu dari kata ini, tabib. Dokter. Beda, itu hati-hati. Kadang-kadang kita di awal-awal belajar itu sering tertukar antara tabib dan talib. Sering tertukar. Kalau pelajar itu apa? Talibun. To-nya panjang, lalu lam kasroh. Lamnya pendek. Talibun. Kan gitu ya, Bapak ya? Jangan sampai tertukar. Ini biasanya juga tertukar panjang pendeknya masalahnya. Lihat tabib ini harusnya to-nya pendek dibaca panjang, lalu mbaknya pendek. Ketukar yang talib yang pelajar itu malah justru dipendekin to-nya, lamnya dipanjangin. Jadi ketukar-tukar. Jadi jangan sampai ketukar ya, Bapak ya. Kalau pelajar talibun, kalau ini tabibun. Tabib. Ma makna tabib? Dokter. Jayyid. Alhamdulillah. Hadza di sini adalah ismul isyarah lil mufradil mudzakkiril qarib. Kata tunjuk untuk kata tunggal laki-laki dekat. Dan di sini adalah contoh penerapan untuk ism aqil, kata yang berakal. Ya kan Ibu ya?
Tabib itu aqil atau ghairu aqil? Berakal atau tidak? Akil. Aqil. Kalau ghairu aqil nggak bisa jadi dokter ya kan Ibu ya? Nah, Astagfirullahaladzim. Ila huna hal min soal. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Mungkin ada yang kurang jelas, atau masih ada yang bingung, atau mungkin saya kurang cepat, minta diulangi lagi. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu sekalian? la yujad. Insyaallah wadih Ibu. Wadih. Wadih. Alhamdulillah. Ini nampaknya di sini banyak yang sudah pernah belajar bahasa Arab Ibu ya? Mbak, Nah, Ada yang belum pernah sama sekali? saya belum pernah sama sekali. Saya belum pernah. Pernah Ya. terakhir Saya belum pernah. Astagfirullahaladzim jami'an. Ya barusan kan belajar bahasa Arab. Kok belum pernah gimana? Gimana? Terus tadi kita belajar apa coba? Baik, nggak masalah. Kita belajar sama-sama, nggak masalah itu, Ibu. Belum pernah belajar atau sudah pernah belajar, sama saja. Kita belajar sama-sama, insya Allah mudah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu ya, Ibu ya? Amin. Baik. Ini nggak ada masalah kan, Ibu ya? Nah, Ustaz. Ibu-ibu jangan, kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham atau masih bingung, ibu-ibu jangan malu untuk bertanya, ibu ya. Jangan dipendam. Biasanya akhwat itu, ibu-ibu akhwat ini suka memendam. Nanti nggak paham terdiam aja. Jangan. Jadi kalau misalkan belum jelas, kurang paham, silakan langsung ditanyakan. Begitu ibu ya. Wadih. Wadih. Waduh, Ada yang bertanya, Ustaz? Tafadhali. Ada Iya, yang bertanya? Naam Ustaz. Tafadhali. Saya mau bertanya. Saya masih bingung membedakan gender untuk masing-masing kata benda dalam bahasa Arab. Yang saya tahu bahasa Arab itu kan membedakan benda berdasarkan gendernya ya. Gitu Nah, sih Ustaz, kayak kitabun. Nggak masalah, nggak masalah. Kitabah gitu. Jayid. Nggak masalah, Fatahullah alaik. Sabar, insya Allah untuk perbedaan gender. Jadi memang betul sekali di dalam bahasa Arab itu ada pembagian kata berdasarkan gender. Dan itu tidak hanya diterapkan untuk makhluk hidup, tapi juga untuk setiap benda itu dikelompokkan. Ada mudzakkar, ada mu'annats, ada maskulin, ada feminin. Gitu ya, Bapak? Nah, Jadi dalam bahasa Arab seperti itu. Semua benda itu ada pengelompokannya berdasarkan gender. Baik itu makhluk hidup atau bukan. Itu bagaimana nantinya? Ini mana yang termasuk mudzakkar, mana yang termasuk mu'annats? Sabar. Insya Allah nanti di bab 5 kalau tidak salah. Di bab 5, nah, insya Allah di bab 5 akan kita pelajari. Sabar ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ini sekilas saja nggak masalah. Ini mudzakkar yang kita pahami saja. Ini tabibun, kitabun, ini mudzakkar. Nanti kalau perbedaan mudzakkar mu'annasnya bagaimana? Insya Allah nanti. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Ibu. Nastamir, kita lanjutkan. Nah, nastamir. Tayyib, di sana kita sudah mulai ada latihan beberapa Ibu sekalian. Di sana ada beberapa gambar. Hunaka suar itu jamak dari surah. Surah itu gambar. Pakai sod. Surah, pakai sod. Suratun. Bukan pakai sin. Kalau pakai sin, suratun itu surat di dalam Al-Qur'an. Ya kan Ibu ya? Ustaz. Surah, gambar. Juga foto itu juga istilahnya surah. Na'khudhu surah. Kita ambil foto ini. Berfoto. Baik. Sama. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Begitu Ibu ya? Karrirna ba'li. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Marratan ukhra. Hadza baitun. Hadza baitun. Jayid. Ma ma'ana hadza baitun? Ini rumah. Ini rumah. Ini sebuah rumah. Ini adalah rumah. Nggak masalah. Baik. Ahsantunna. Good. Jayid. Good. bukan ajib. Bagaimana? Bukan ajib.
Ajib itu sebenarnya ajib itu lebih ke istilah keren gitu ya. Ajib, keren itu. Nah, Ajib itu sebenarnya juga ada bahasa serapan asli di kita tuh sudah betul-betul jadi bahasa Indonesia. Ajaib. Ajaib itu dari kata ajaib, ajib. Gitu ya. Itu sudah jadi bahasa serapan kita. Banyak sekali Ibu sebenarnya bahasa serapan gitu. Baik, nastamir. Ba'dah, setelahnya. Karirna ba'di. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Marratan ukhra. Hadza masjidun. Masjidun. Ma ma'na hadza masjidun? Ini sebuah masjid. Ini sebuah masjid. Ahsantunna. Jayid. ثم كررنا بعدي هذا باب مرة أخرى هذا باب ما معنى هذا باب Ini pintu adalah ini adalah pintu. Ini sebuah pintu. Ini pintu. Nggak masalah. Ahsantun. ثم كررنا بعدي هذا كتاب مرة أخرى هذا كتاب ما معنى هذا كتاب ini sebuah buku. ini sebuah buku. Ahsantunna. ثم كررنا بعدي هذا قلم ingat dong ya, qalamun pendek semuanya. Jangan sampai terpengaruh karena sebelumnya membaca kitabun jadi qalamun. Bukan seperti itu, tapi pendek. Karrirna ba'di marratan ukhra. Hadza qalamun. Ma ma'na hadza qalamun? Ini sebuah pena. Ini sebuah pena. Ahsantunna. Thumma ba'dah. Karrirna ba'di. Hadza miftahun. Marratan ukhra. Hadza miftahun. Ma ma'na hadza miftahun? Ini sebuah kunci. Ahsantunna, jayyid. Thumma karirna ba'di. Hadza maktabun. Ma ma'na hadza maktabun? Ini sebuah meja. Ahsan. Thumma qabla al-akhir, sebelum terakhir. Hadza sarirun. Marratan ukhra. Hadza sarirun. Ma ma'na hadza sarirun? Ini sebuah dipan. Ini sebuah dipan atau ranjang. Jadi bukan kasurnya ya di sana. Kalau kasur itu firosh. Jadi di sana ranjangnya atau dipannya itu disebut sarir. Tsumma al-akhir, karirna ba'di. Hadza kursiyun. Ma ma'na hadza kursiyun? Ini sebuah kursi. Ini mudah, ini sudah jadi bahasa kita ya kan Ibu ya? Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Baik. Ini semuanya Ibu sudah tahu kosakatanya kan Ibu ya? Sudah tahu, baik. La yujad. Ketika kita sudah tahu kosakatanya, usahakan sebisa mungkin, bukan usahakan kalau bisa, tapi usahakan sebisa mungkin kita menggunakan setiap kosakata yang sudah kita pahami. Gunakan setiap kosakata yang sudah kita hafal dan mengerti. Jadi misal di sana kita tahu bait. Ma ma'na baitun? Rumah, taib. Ini sebuah rumah. Sekarang kita sebut baitun, jangan sebut rumah lagi. Gunakan untuk sementara waktu, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun mungkin kita membiasakan diri. Sebut baitun, jangan sebut rumah lagi. Gitu ya, Pak ya?
Nah, Tuma, di sana masjid tuh. Kalau masjid sudah jadi bahasa kita. Di sana babun, babun. Sebut itu babun. Jangan bilang pintu lagi. Tinggalkan sementara kata pintu. Sebut babun. Begitu ya, Bu ya? nah. Nanti kalau orang yang di rumah nggak paham gimana? Ya biar yang lain di rumah juga ikut belajar juga, kan gitu ya, Bu ya? Nah, Ustaz. Baik, misalkan di awal-awal bahasanya campur-campur nggak masalah. Yang penting setiap kata benda yang sudah kita tahu bahasanya, itu kita terapkan. Tolong bukakan babun. Kan nggak masalah kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Baik, kitabun. Menggunakan kitabun. Qalamun. Miftahun. Miftah. Sebut itu miftah. Sebut itu miftah. Maktabun, sarirun, kursiyun. Baik. Ini salah satu cara untuk membiasakan diri kita berbahasa. Karena sering kali saya menyampaikan di setiap kelas dan di setiap kesempatan untuk mengajar bahasa Arab itu saya sering kali menyampaikan belajar bahasa. Sebenarnya bukan bahasa Arab saja, semua bahasa. Belajar bahasa itu sebenarnya ibarat seperti anak kecil belajar bicara. Anak kecil belajar bicara itu bagaimana? Anak kecil belajar bicara itu harus sering latihan, ya kan Ibu ya? Sering mendengar, sering melihat, sering mencoba. Ya atau ya? Mau salah-salah nggak masalah. Yang penting coba. Nanti kalau misalkan salah pun paling ada yang benerin gitu ya. Nggak langsung digebukin kan. Kalau salah. Paling dibenerin gitu ada. Jadi nggak masalah. Dicoba karena kalau kata salah seorang guru saya dulu, rahimahullah, Dr. Nihatul Masqan, beliau mengatakan innamal lughatu bil mumarasah. Sesungguhnya bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Hanya bisa dikuasai dengan pembiasaan. Tanpa pembiasaan nggak bisa. Jadi kita harus berusaha untuk membiasakan diri kita. Begitu ya, Ibu ya? Wadih? Wadih? Barakallahu ahsantan. La ilaha illallah. Termasuk juga misalkan kalau di sini kan ibu-ibu ada yang belajarnya bareng-bareng ya di kelas. Misalkan tadi Bu Andi dan anak. Jadi kalau seperti itu malah lebih bagus lagi. Misalkan nanti ada kesepakatan di rumah itu ada waktu tertentu, misalkan sehari itu 1 jam, itu kita coba sebisanya menerapkan kosakata yang kita bisa. Ya. Atau setiap ketemu kita menggunakan kosakata yang kita hafal. Gitu, ibu-ibu ya, Bu Andi. Dan Anda lagi sepertinya selain Bu Andi yang kemarin. Dulu anak Ustadz sama Cafan. Siapa ini Om? Ibu siapa? Qori. Ibu Qori. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, Kafan gimana Om? Alhamdulillah sudah masuk pondok lagi Ustadz. Udah kelas 8. Masya Allah. Kelas 8 Om ya? Nah Ustadz kemarin baru Alhamdulillah menang lomba hadis. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah selalu memberikan taufik. Amin. Alhamdulillah. Nastamir, Ibu sekalian. Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sana ada kaidah baru Ibu sekalian. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hadza dan kaidahnya. Sekarang kita akan dikenalkan dengan satu kata tanya, yaitu ma. Ma. Nampak Ibu? Atau di buku Ibu ada kan Ibu ya? Di sana kolom kecil. Kelihatan Ibu? Nah, Baik. Ma ini merupakan ism istifham li ghairil aqili. Ismu istifhamin li ghairil aqili. Apa maksudnya Ibu? Mal murad. Apa maksudnya? Ma adalah ism istifham, kata tanya. Kata tanya li ghairil aqil. Ma makna li ghairil aqil tadi Ibu? Ghairil aqil tadi artinya apa? Tidak berakal. Ahsantun. Jayyid. Jadi ma itu adalah ism istifham, kata tanya, pertanyaan yang hanya diterapkan atau digunakan untuk menanyakan ghairu aqil. Menanyakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Misal di sana ma hadza, kalau kita bertanya ma hadza, maka yang ditanyakan ini harus yang tidak berakal. Misalkan jawabannya hadza kitabun. Gitu ya Bu ya. Kalau misalkan yang ditanyakan ini ternyata tabibun, tidak boleh. Misalkan ini di samping kita ada orang, lalu kita bertanya kepada teman kita, ma hadza?
Oh, ini bisa ditimpuk orang. Ma hadza, ini tidak bisa untuk yang diterapkan untuk yang berakal. Ini terkait dengan yang ditanyakan, ya, bukan yang ditanya, tapi terkait benda yang ditanyakan. Gitu ya, Bu, ya. Bukan orang yang ditanya. Jayid, ahsantun. Insyaallah nggak bingung Ibu, ya? Baik, kalau misalkan kita ingin nanti aja kita akan bandingkan nanti insyaallah. Ini ma ini intinya untuk yang tidak berakal. Jadi kalau kita misalkan ada ustaz di sana, ustaz. Nah, misalkan kita tidak bisa menggunakan ma hadza, tapi menggunakan kata tanya yang lain nanti insyaallah. Tapi kalau di sana misalkan ada kata benda tadi, semua kata benda ghairu aqil yang kita sebutkan tadi, kita bisa bertanyanya dengan ma. Jadi ma hadza baitun, ma hadza masjidun. Ma hadza babun, ma hadza kitabun, ma hadza qalamun. Itu bisa. Tapi untuk yang berakal, misalnya tabibun, talibun, mudarrisun, waladun, itu tidak bisa. Begitu ya, Bu, ya? Wadih? Nah, Ustaz. Wadih. Ahsantuna. Thumma asani, di sana ada kata tanya yang kedua, Ibu sekalian. Jadi yang kata tanya pertama tadi ma itu ism istifham li ghairil aqil. Sekarang di sini ada a. Ma ma'ana a? Oh iya, tadi ma tadi Ibu, ma itu maknanya nggak bingung Ibu, ya? Ma makna ma? Apa ini? Ma-nya saja. Apa? Ma makna ma? Apa? Saya tanya balik tanya. Santunan. Nah, ma bimakna apa? Gitu ya. Ma bimakna apa? Jayid. Kalau sekarang a, ma makna a? Apakah? Apakah? Beda kan Ibu, ya? Nah, ma tadi apa? Kalau di sini sekarang a. A itu bimakna apakah? Apakah sebagaimana di dalam bahasa Indonesia, Ibu sekalian? Sebagaimana di dalam bahasa Indonesia, apakah? Apakah itu biasanya jawabannya bagaimana? Iya atau tidak? Apakah itu biasanya antara ya atau tidak, ya kan Ibu? Di dalam bahasa Arab juga demikian. A itu jawabannya antara dua kemungkinan, bisa na'am atau la, gitu ya. Na'am, ma makna na'am? Iya. Iya. La, ma makna la? Tidak. Ahsantuna. Na'am, ini pendek ya. Na'am. Jangan sampai dipanjangkan. Na'am. Kalau na'am atau na'amah itu maknanya apa, Om? Kalau ainnya panjang apa, Om, jadinya artinya? Apa, Ustaz? Burung onta. Oh. Burung onta. Na'am atau na'amah. Jadi kebiasaan orang kita masalahnya seperti itu. Bilang na'am itu na'am karena kan apa ya? Logat kita kan biasanya gitu nih. Bilang assalamualaikum aja, assalamualaikum, gitu kan ya. Padahal kum itu pendek. Sampai beberapa dosen Livia itu kadang tuh niruin itu, nggak tahu niruin dengan maksud ngeledek atau apa. Nyindir Ustaz. Assalamualaikum gitu. Nah, kalau orang Arab kan assalamualaikum, ya, pendek. Ini enggak? Na'am pendek ya. Jangan bacanya jangan dipanjangkan. Jangan na'am, tapi na'am. Jayid. Bima'ana apakah? Jawabannya antara dua, na'am atau la. Misal di sana, kadirna ba'di. Ahadza sarirun? Ahadza sarirun. Marratan ukhra. Ahadza sarirun? Ahadza sarirun. Ma ma'ana ahadza sarirun? Apakah ini dipan? Apakah ini dipan? Ini Nah, sebuah dipan? apakah ini sebuah dipan? Jayid. Ini kalau jawabannya bagaimana? Kalau memang yang ditanyakan itu sebuah dipan, maka jawabannya kadirna ba'di. Na'am, hadza sarirun. Na'am, hadza sarirun. Jadi kalau memang yang ditanyakan adalah sebuah dipan, maka jawabannya na'am, gitu ya. Na'am, hadza sarirun. Diulangi lagi. Jadi setelah na'am disebutkan tadi yang ditanyakan apa? Hadza sarirun. Begitu ya, Bu, ya? Wadih? Tapi kalau misalkan yang ditanyakan ini ternyata bukan sarir, melainkan kursi, maka bagaimana jawabannya? Makanya la. Jayid. Karirna ba'di. La hadza kursiyun.
La hadza kursiyun. Itu cara menjawabnya. Jadi la, setelah la maka disebutkan yang sebenarnya itu apa. Begitu Ibu ya. Begitu cara menjawab. Iya. Jadi kalau na'am setelah na'am itu disebutkan lagi apa yang ditanyakan tadi, yang dimaksud tadi apa. Kalau misalkan kita jawabnya la, maka disebutkan yang benar apa. Wadih? Wadih. Ustaz, Hal min soal, ada pertanyaan? Ustaz, yang kursiyun itu penekanan bukan panjang ya? Kursiyun. Kursiyun, na'am, itu ya-nya bertasydid. Ya-nya bertasydid, kursiyun. Kalau di bahasa kita kursi gitu saja kan, ya? Nah, Tapi itu nggak sebenarnya diperpanjang ya, Ustaz? Kursiyun. kursiyun itu kalau kita baca lengkap harokatnya. Na'am, kursiyun. Tapi kalau misalkan biasanya dalam percakapan, praktek percakapan itu secara langsung biasanya harokat terakhir itu kan nggak dibaca kan, ya? Biasanya. Tapi kalau kita dalam konteksnya masih belajar, maka kita baca dengan lengkap. Tapi kalau misalkan nanti sudah tidak konteksnya dalam belajar, betul-betul percakapan, nggak masalah. Ada kursi gitu. Karena disukunkan huruf terakhirnya. Ya kan, Om ya? Bingung tidak maksud saya, Om? Enggak. Enggak, Om ya? Baik. In kana la yujad soal, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di sana. Ada hiwar Ibu sekalian, ada percakapan. Naqra, kita baca Ibu. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu mengikuti. Karirna ba'di. Ma hadza? Ma hadza? Ada Marratan ukhra. Ma hadza? Ma hadza? Ma ma'na ma hadza? Apa ini? Apa ini? Jayyid. Jawabannya di sana. Hadza baitun. Hadza bait. Hadza baitun. Marratan ukhra. Hadza baitun. Hadza Baitun. Ma ma'na hadza baitun? Ini sebuah rumah. Ini sebuah Ini sebuah rumah. Ini contoh penerapan ma tadi. Ma dan hadza. Enggak bingung kan, Om ya? Mudah kan, Om ya? Insyaallah. Jayyid. Nastamir. Karirna ba'di. Ahadza baitun? Hadza Baitun. Marratan ukhra. Ahadza baitun? baitun. Ma ma'na ahadza baitun? Apakah ini sebuah rumah? Ini sebuah rumah. Jayyid. Al-jawab. Na'am, hadza baitun. Na'am. Hadza baitun. Ma ma'na na'am, hadza baitun? Ya, ini sebuah Ya, rumah. ini sebuah Ya, ini adalah sebuah Ya, ini adalah sebuah rumah. Ini contoh penerapan A dan jawabannya na'am. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Mudah. Insyaallah. Nampaknya masih terlalu mudah untuk ini, Ibu. Nastamir. Karirna ba'di. Ma hadza? Ma hadza? Hadza Hadza qamisun. Hadza qamisun. Marratan ukhra. Ma hadza? Ma hadza? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Apa artinya susunan kalimat ini? Apa ini? Ini adalah sebuah kemeja. Sebuah Jayyid. kemeja. Qamis itu kemeja atau baju, nggak masalah ya. Dan sudah jadi bahasa sarapan kita, jadinya gamis kan gitu ya. Gamis, qamis. Jadi bukan berarti harus berpanjang ya. Bagaimana, Om? Kan kalau pengertian di sini gamis yang diserap menjadi baju yang panjang. Ya kan? Jadi begini, Om. Bahasa serapan kita itu secara makna tidak selamanya 100% sama dengan bahasa asalnya. Biasanya bahasa serapan kita itu beberapa itu mengalami pergeseran makna dan bahkan ada yang agak jauh pergeseran maknanya. Jadi tidak selalu betul-betul sama persis gitu. Begitu ya, Bapak?
Adalah banyak nanti akan kita temui insyaallah. Tayyib, nastamir karirna ba'di. Ahadha sarirun? Ada sarir. Marratan ukhra. Ahadha sarirun? Ada sarirun. La, hadha kursiyun. Ada kursiyun. ما معنى أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. Apakah ini sebuah divan? Divan. Tidak, ini sebuah kursi. Sebuah kursi. Bukan, ini adalah sebuah kursi. Gitu ya. Tadi sudah. Nastamir. Karirna ba'di. Ahadha miftahun? Marratan ukhra. Ahadha miftahun? لا هذا قلم. لا هذا قلم. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ أهذا مفتاح؟ Apakah ini sebuah kunci? Ini sebuah kunci. Tidak. Ini adalah sebuah pena. ما شاء الله. فتح الله عليكن. نستمر. الأخير كررنا بعدي. ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. ما معنى هذه الجملة؟ ما هذا؟ هذا نجم. Apa ini? Ini adalah sebuah bintang. أحسنتن. فتح الله عليكن جميعا. هل من سؤال? Apakah ada pertanyaan? Fi hadhihi shafah, di halaman ini mungkin ada yang kurang jelas, entah itu tentang maknanya atau harokatnya atau mungkin kaidah ini tadi ma, a, dan hadza. Hal min soal? Naam. Ini kan sesuai dengan nanti kalau hilang harokat gimana? Bagaimana? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Halo? Tes. Tadi yang bertanya siapa? Kepencet. Bu Dani yang tadi. Bagaimana tadi pertanyaannya? Halo? Tes. Halo? Bu. Tadi yang bertanya Bu Dani ya? Ini bisa dibuka lagi Om mikrofonnya. Ustaz? Naam. Ya. Ini mengenai harokat, Ustaz. Sekarang kan baca sesuai harokatnya. Nanti kalau kalau nanti sudah hilang harokatnya berarti gimana tanya ya? Kalau sudah hilang harokatnya, nanti pada saatnya insya Allah ketika mulai dihilangkan harokatnya sudah bisa baca. Insya Allah ya. Nah, secara bertahap, kita coba nanti. Kita coba. Mungkin ibu-ibu nggak menyadari nanti. Gitu ya. Nah, ini di awal-awal di sini kita hafalkan ya. Kita hafalkan betul-betul ini tulisannya seperti ini, bacanya demikian gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di pekan lalu, tadi sebelum menghafal kosakata itu betul-betul perhatikan tulisannya. Baik, nastamir, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Di sana mulai masuk ke tamrin. Tamrin, apa makna tamrin ibu-ibu? MH Tamrin di Jakarta. Tamrin itu maksudnya apa? Ma makna tamrin? Tamrin bima'ana latihan. Tamrin itu latihan itu Bu ya. Itu tulisannya tamrin awal, latihan pertama. Baik. Ustaz pakai to atau ta ya? Apa Om? Tamrinnya pakai to atau ta ya? Pakai ta seperti di buku ibu-ibu dan di layar di sana muncul kan Om ya? Nah, Ustaz. Nggak kelihatan Ustaz, maaf. Baik. Nah, fatahullah alaih. La ilaha illallah Rasulullah. Kita coba jawab tamrin ya, Ibu ya. Kita coba jawab latihan-latihan ini, dan ketika kita menjawab tamrin, nanti kita
biasakan kita menjawabnya satu-satu Ibu sekalian. Kita jawabnya satu persatu. Jadi saya sebutkan namanya, baru nanti silakan dijawab. Gitu Ibu ya. Wazi? Kalian absen. Baik. Rokam wahid, nomor 1, Bu Ade Herianti, tafadhali. Ma hadza? Kalau saya tanya di sini, ma hadza, di sana gambar apa itu? Bu Ade. Hadza miftahun. Ahsanti, Masya Allah. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Nggak bingung ya? Mudah, Masya Allah. Ahsanti. Nastamir. Rokam isnan. Ibu Akidah Mulyaningsih. Afan, Ibu Akidah Mulyaning Tias, apakah hadirah? Lam tahdur? Lam tahdur. Ba'daha idzan Alifah Fakhira Salsabila. Hadirah? Hadirah. Baik. Kalau Bu Ade tadi anaknya siapa namanya? Kalisa. Apa? Kalisa. Kalisa. Oh, Kalisa. Kalau Alifah ini? Alifah ini? Kalisa, anaknya Bu Husnul. Anaknya Bu? Bu Husnul. Bu Husnul. Oh, Masya Allah. Husnul. Bu Husnul Hidayati ini ya? Masya Nah, Allah. Masya Allah. Ini ada 2 yang usianya 14 tahun, Alifah dan Kalisa. Semoga Allah memberikan taufik, semoga diberi keistiqomahan. Baik. Tafadhali Alifah. Ana as'aluki, ma hadha? Hadha kitabun, Masya Allah. Ahsanti. Allah alaik. Nastamir. Ba'daha Bu Qari, tafadhali raqam 3. Ma hadha? هذا قلم. هذا قلم سهل mudah. نستمر. عندها Ibu Budani Erawan, تفضلي. ما هذا؟ hada babun. هذا باب جيد. افتح الله عليك. نستمر. عندها Ibu Dita Monika. ما هذا؟ هذا بيت. هذا بيت. ما شاء الله. أحسنت. نستمر. عندها Ibu Febrianti Dwi Daswara. حاضرة؟ حاضرة. ما هذا؟ هذا كرسي. هذا كرسي. ما شاء الله. أحسنتن جميعا. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan? Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Mudah. Ini bisa kan Om ya bacanya? Mahadha, itu tulisannya mahadha, bacanya mahadha ya kan Om ya? Bisa bacanya. Ada beberapa bahasa Arab sebagai bahasa secara umum. Bahasa Arab secara umum. Bagaimana? Ada yang bertanya? Padahal Pak Haji, kan jangan dipakai Pak Haji. Ada hubungannya. Hubungan sama apa? Ini bertanya ke saya atau ada backsound? Backsound kayaknya Ustaz. Backsound. Mau tanya Ustaz? Naam, tafadhali. Kalau sekarang ini kita biasakan menulisnya dengan harokat atau tidak pakai harokat Ustaz? Tayyib, di awal ini kita usahakan pakai harokat. Di awal, di awal ini kita usahakan pakai harokat dan harokatnya lengkap. Harokatnya lengkap sampai harokat terakhir, gitu ya. Ini karena kita masih di awal-awal belajar. Jadi kita supaya betul-betul tahu pasti ini bunyinya bagaimana. Begitu ya, Bu ya? Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Soalun akhir, Anda lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Nastamir idzan ila safha ba'daha. At-tamrin ats-tsani, latihan kedua Ibu sekalian. At-tamrin ats-tsani. Tadi terakhir Ibu Febrianti, berarti sekarang Ibu Fitrianti Chandra Subana. Hadirah? Hadirah. Santi. Di sana kalau saya tanya misalnya di sana ada gambar. Ahadza baitun? Jawabnya bagaimana, Bu Fitrianti? La hadza masjidun. Ahsanti, la hadza masjidun. Masya Allah, nggak bingung ya?
جيد. نستمر. بعدها Ibu Herminingsih, apakah hadirah? Ibu Herminingsih hadirah? Ibu Herminingsih hadirah? Kita cek. nampaknya lam tahdur. Idzan nastamir. Ba'daha Ibu Husnul Hidayati hadirah? Ibu Husnul. Ibu Husnul. طيب. نستمر. أنا أسألك أهذا قميص؟ Jawabnya bagaimana, Om? Ahadza qamisun? Jawabnya? Naam, hadza qamisun. Ahsanti, Masya Allah. Naam, hadza qamisun. Karena memang di sana gambarnya qamis, ya kan, Om? Nggak bingung ya? Iya, Ustaz. Fatahullah alaik. Nastamir. Ba'daha Ibu Indah Wulandari. Hadirah? Hadirah. Jayid. Ana as'aluki, ahadza miftahun? La. Hada qalamun. Ahsanti. La hadza qalamun. Jayid. Enggak bingung ya? Fatahullah alaik. Nastamir. Ba'daha Kalisa Fitri Aulia. Hadirah? Harusnya hadirah. Ya Bu Ade. Hadir. Masya Allah. Ana as'aluki ya Kalisa, ahadza najmun? Naam, hadza najmun. Naam, hadza najmun. Ahsanti. Masya Allah. Fatahullah alaik. Bingung tidak, Kalisa? Tidak. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, yang paling kalau dilihat dari usia kan di sini yang paling kecil kan Alifah dan Kalisa. Ini sebisa mungkin tetap belajarnya bareng-bareng dengan Bu Andi dan Bu Husnul supaya nanti kalau misalkan ada kendala bisa saling melengkapi gitu ya Bu ya. Insyaallah Ustaz. Karena biasanya selama ini yang menjadi kendala kalau misalkan masih usia 13, 14, masih muda-muda ini biasanya Apa kamu nggak ada? agak terkendala, jadi nggak bisa ngikutin yang gede-gede gitu secara pemahaman gitu. Baju. Jadi nanti kalau bisa tetap didampingi gitu ya. Baik, nastamir. As-safhah ba'daha. Halaman berikutnya, safhatun itu maknanya halaman Ibu sekalian. Kalau saya bilang as-safhatu ba'daha, halaman berikutnya, gitu ya, Bu ya. As-safhatu ba'daha, at-tamrinu tsalits, latihan ketiga Ibu sekalian. Di sana ada perintah, iqra waktub atau iqra'i waktubi. Kalau untuk mudzakkar iqra waktub. Ma makna iqra waktub? Lampu. Ma makna iqra? Baca. Bacalah. Ini kan perintahan ya. Bacalah. Iqra. Waktub. Uktub. Ma makna uktub? Uktub. Ma makna uktub? Uktub. Right. Iqra, bacalah. Kalau uktub, ma makna uktub? Dengarkanlah. Uktub bermakna tulislah. Nah, gitu ya. Tulislah. Tapi di sini kita akan latihannya secara lisan. Jadi kita baca saja Ibu sekalian. Kita coba Om ya. Tadi terakhir Kalisa, berarti sekarang Ibu Lilan, apakah hadirah Bu Lilan? Dia nampaknya baru bergabung di grup. Baru. Naam. Baru gabung, baru bisa nyambung. Naam, enggak masalah. Ini tapi tadi tidak sejak awal Om ya bergabung di kelas? Enggak, baru masuk. Baru masuk, fatahullah alaik. Ini juga Iya. Ini juga baru pekan ini Om ya, baru bergabung, nggak masalah Om. Ya sallallahu muraki. Tapi sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab belum, Bu Lilan? Pernah ngikutin, nggak pernah juga Ustadz. Belum paham betul, makanya pernah ikut anak suami, pernah ini kan, jadi
diarahkan juga ikut gitu, belum memahami, makanya pengen belajar dari dasar gitu Ustaz. Saya nggak masalah. Fatahullah naik. Berarti kira-kira ini bisa untuk mengerjakan. Kita coba Om. Kita coba Bu Lilen. Tafadhali iqra'i. Silakan dibaca Om. Di sana. Raqam wahid. Ini juga HP-nya bermasalah nih kayaknya Ustaz. Mungkin menyimak aja lah hari ini Ustaz. Oh gitu Om. Yasrallahu muraki. Dari tadi nggak masuk juga, jadi saya baru masuk nggak paham. Nah, yasrallahu muraki Bu Lilen. Boleh Ustaz ya, maaf ya Ustaz. Nggak masalah Om. Nggak masalah. Nastamir idzan. Kita lanjutkan. Suaranya pun masih nanti timbul ini di sininya. Yasrallahu muraki. Yasrallahu muraki. Bu Lilen di mana Om? Tinggal Di Jakarta Timur, Jatinegara Baru. Insyaallah. Yasrallahu muraki. Allah yahfadukunna jami'an. Nastamir. Berikutnya berarti ke Ibu Marisa Handayani. Naam Ustaz. Tafadhali. Iqra'i. Ana Ustaz? Ibu Marisa. Haza Siapa Ustaz? maktabun. Marisa yang Marisa Handayani. Nggak kedengeran Ustaz. Ya, ini suaranya hilang juga ini Ustaz. Suara saya nggak kedengaran Ibu. Semuanya nggak kedengaran suara saya. Agak ke telinga ini. Jelas Ustaz. Cek tes bagaimana Ibu, suara saya terdengar jelas atau masih tidak? kecil? Jelas Ustaz. Terdengar Jelas. Mungkin HP saya mungkin jelas. Anda yang mendengar dengan jelas suara saya, tidak ada masalah sama sekali. Jelas Ustaz. Berarti masalahnya tidak dari saya Om. Iya mungkin bisa. Jadi kalau ada sebagian yang jelas berarti masalahnya bukan dari saya. Ya sallallahu warahmatullahi. Semoga Allah memberikan kemudahan Maaf, bagi kita semua. ini memang agak gatek Ustaz. Ini suami biasanya nggak ada orang. Nggak masalah. Ya sallallahu warahmatullahi. Berarti tadi Ibu Marisa, tafadhali. Nah, Haza maktabun. Hadza maktabun, masyaallah. Ahsanti. Hadza maktabun. Itu bacanya hadza maktabun. Mudah. Bu Marisa ya. Marisa kalau saya di kampung saya itu ada namanya Marisa itu. Merek martabak. Martabak Marisa. Jangan-jangan punya usaha buka martabak Marisa. Tidak aku bagian ya. Termasuk martabak yang enak nih. Laris ya. Ayo nastamir ya Ibu sekalian. Berikutnya, ini bacanya gimana nih? Miki bacanya atau gimana nih? Ustaz. Gimana ini baca namanya nih gimana? Meke Lilis. Tafadhali. Raqam isnan. Iqra'i. Hadza masjidun. Ahsanti. Hadza masjidun. Baik. Ini masih kuliah, Mbak Michael? Iya, Ustaz. Tahan naik. Semoga Allah memberikan keistiqomahan. Amin. Ya biasanya itu belajar seperti ini itu justru biasanya yang muda-muda itu yang tantangan untuk keistiqomahannya itu berat itu. Biasanya yang kalau sudah ibu-ibu dari 30 sekitar 30 ke atas itu biasanya malah justru istiqomah. Biasanya yang muda-muda ini karena mungkin kegiatannya banyak, ada tugas-tugas gitu. Tapi semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Baik. Nastamir ba'daha Ibu Nadia Kusuma Indah. Hadirah? Ibu Nadia? Halo? Ibu Nadia, apakah hadirah? Nampaknya lam tahdur. Dan nastamir ba'daha Bu Reda. Ibu Reda apakah hadirah? Lam tahdur aidan, belum tidak hadir. Ba'daha ini bacanya bagaimana? Rika atau Rica? Rica, Ustaz. Rica. تفضلي رقم 3 اقرأي. Hadza qalamun.
هذا قلم أحسنتي هذا قلم فتح الله عليك بعدها Siti Julpia Kirana nampaknya orang Sunda nampaknya ini. Iya. Betul. Makanya namanya Julpia. Nah. Kalau saya punya dosen nahwu, doktor di bidang nahwu. Beliau jadi betul-betul jadi rujukan bahasa di Libya. Bahkan orang Arab, orang Mesir, orang Saudi pun kalau misalkan terkendala bahasa itu tanyanya ke beliau. Jadi beliau itu aslinya orang Sunda. Orang Indonesia. Oh, yang kita. Beliau paham sekali soal itu. Kan kadang-kadang kan orang Sunda bilang, siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang P itu fitnah. Iya kan? P sama F belibet orang Sunda. Nggak masalah. Tapi kita harus mensyukuri menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu lidahnya itu paling fleksibel dibanding orang-orang yang lain. Orang Indonesia. Bahkan orang Arab sendiri pun kalah fleksibel lidahnya dengan orang kita. Gitu. Orang Arab itu nggak bisa bilang ang dan nya itu nggak bisa. Jadi kalau Ifa dia nggak bisa dong. Apa Om? Kalau Ifa kan banyak engnya. Ikhfa itu memang ang Om. Siapa bilang ikhfa itu ang? Apa dong? Ikhfa itu kan masuk ke huruf berikutnya dengan samar dan sedikit masuk ke gunnah, ya kan Om? Ya. Bukan betul-betul bukan sepenuhnya kan Om? Saya masih Tayyib. Assalamualaikum jami'an. Nastamir. Tafadhali Mbak Siti Julpia. Kok Mbak sih? Kan Sunda. Tayyib, tafadhali. Yang penting. Raqam 4, iqra'i. Hadza sarirun. هذا سرير أحسنت فتح الله عليك هذا سرير نستمر بعدها kembali ke Bu Ade رقم 5 اقرأي Bu Ade ما هذا gampang sekali nih ما هذا أحسنتي ثم بعدها setelah Bu Ade siapa Ibu Afan Ibu Akidah Ghaibah Anifah tafadhali Anifah udah normal Ustaz, maaf. Oh tadi Ibu Akidah ada Bu Akidah halo Bu Lilen Ustaz udah normal HP-nya tadi. Oh Bu Lilen nah fatahullah alaik. Sekarang coba Bu Akidah lam tahdur ba'daha Anifah tafadhali Anifah iqra'i raqam 6 هذا كرسي أحسنت فتح الله عليك هذا كرسي ثم بعدها Ibu Qari تفضلي اقرأي رقم 7 هذا mana sih? Afwan Ustaz. Habas. Hadza baitun. Ahsanti masyaallah. Tahmanik. Hadza baitun. Gitu ya. Hadza baitun. فتحنا عليك نستمر بعدها بوداني رقم 8 اقرأي لا هذا مسجد ما شاء الله فتحنا عليك bisa baca kan ya ini nggak ada harokatnya dong kan kemarin tadi udah yang nyontek yang tadi kan masih makanya gitu kan ya jadi dengan proses seperti itu jadi prosesnya itu kita mengenal katanya dulu lalu nanti kita juga mengenal kaidahnya. Nah, itu lama-lama semakin sering kita membaca dan melihat, kita jadi bisa membacanya, gitu kan? Jadi jangan khawatir. Ntar kalau membaca Arab gundul gimana? Kan selama ini bacanya yang gondrong-gondrong. Ya masalah gitu ya, bertahap. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nastamir, ba'daha Ibu Dita Monika, iqra'i raqam 9.
Ma hada? Hada miftahun. Masya Allah, فتح alaik. Ma hada? Hada miftahun. Sebelumnya pernah belajar kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik? Ibu Dita? Halo? Belum, Ustaz. Belum, Masya Allah, tapi nggak masalah. Oh, bagus Om, intonasinya bagus. جيد نستمر بعدها رقم 10 Ibu Febrianti tafadhali iqra'i. Oh, ternyata sampai 9 aja Om. Saya kira biasanya sampai nomor 10. Berarti ila as-safha ba'daha, kita berpindah ke halaman berikutnya. Di sana kita tunda dulu pertanyaan untuk Ibu Febrianti. Di sana ada penjelasan baru tentang istifham, tentang pertanyaan Ibu-ibu sekalian. Di sana kita dikenalkan kata tanya yang baru. Tadi kalau kita tadi sudah membahas ma dan a, ya kan Ibu ya? Sekarang di sini kita dikenalkan satu kata tanya lagi, yaitu man. Ma ma'na man? Ma ma'na man? Siapa? Siapa? Santuna. Ini secara makna. Man bermakna siapa. Ini agak sedikit berbeda, bukan sedikit berbeda. Memang berbeda dengan tadi. Tadi ma. Kalau ma tadi istifham li ghairil aqil, ya kan Ibu ya? Kalau ma tadi istifham li ghairil aqil. Kalau man ini ism istifham lil aqil. Kata tanya yang khusus diterapkan untuk aqil. Aqil, apa makna aqil? Apa makna aqil? Halo? Ada orang? Ustaz, suaranya Ustaz. Suara saya kedengaran tidak Ibu? Suaranya nggak jelas, Ustaz. Suaranya tidak jelas, Umi. Hilang-hilang, Ustaz. Hilang timbul. Nasrullah murana jami'an. Nasrullah murana jami'an. Hilang suaranya Ustaz. Afan Ibu. Baik. Nampaknya semuanya. Berarti ini masalahnya dari saya, Ibu. Cek, tes. Sudah, Ustaz. Bagaimana Ibu? Suara saya jelas? Baik, alhamdulillah. Tadi kalau ma itu ism istifham li ghairil aqil, li ghairil aqil. Kalau ma tadi untuk yang tidak berakal. Sedangkan di sini man. Man ini adalah ismu istifhamin lil aqil. Kata tanya yang khusus diterapkan untuk al-aqil. Ma ma'na al-aqil? Yang berakal. Untuk yang berakal, ahsantunna. Jadi, ini berbeda dengan ma tadi, ya kan Ibu ya? Kalau ma itu untuk yang tidak berakal, untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Sedangkan man ini digunakan untuk menanyakan seorang yang berakal. Gitu Ibu ya? Misal, hunaka karirna ba'di. Man hadza? Man hadza di sini ini kita gunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal, seorang yang berakal gitu ya. Nggak boleh kita gunakan untuk menanyakan misalkan di sana ada sesuatu benda gitu. Kita tidak bisa menggunakan man hadza. Di sana jawabannya misalkan hadza tabibun. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ma makna hadza tabibun? Dokter. Baik. Jadi di sana misalnya di sana kalau ada orang di samping kita kemudian atau di tempat yang bisa kita lihat lalu kita bertanya ke teman kita, man hadza ini. Man hadza itu orang untuk menanyakan seseorang gitu ya. Kita tidak bisa menanyakan suatu benda dengan man. Misalkan di sana ada kitab, kita tanya dengan man hadza kitabun. Ini tidak benar, kurang tepat. Gitu Ibu ya? Wadih? Jadi kalau misalkan di sana ada baitun, kalau ada baitun kita ingin menanyakannya, itu kita pakainya ma atau man? Ma.
Ma. Kalau di sana ada misalkan mudarrisun. Mudarrisun pakainya ma atau man? Man. Man. Itu kan namanya. Man. Santun. Tayyib. Enggak bingung kan Ibu ya? Hal min soal? Ada pertanyaan? La yujad. La yujad. Tayyib. Kita lihat di sana ada hiwar, ada latihan, ada contoh penerapan Ibu sekalian, ada contoh penerapan dari man di sini. An-naqra. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Saya baca Ibu mengikuti. Karirna ba'di. Man hadza? Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ma makna man hadza? Hadza tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Siapa ini? Ini adalah dokter. Fatahallah alaikunna. Jadi ini contoh penerapannya man Ibu ya. Ini untuk menanyakan seorang yang berakal, yang berakal itu yang termasuk berakal itu apa saja Ibu? Berakal ya, bukan bernyawa tapi berakal. Yang berakal itu apa saja? Profesi, seperti profesi itu Ustaz. Apa? Seperti profesi Ustaz. Manusia. Ya, manusia. Ya. Manusia. Oh, emang hewan berakal? Enggak. Oh. Hewan nggak berakal. Jadi pakainya ma. Kalau hewan pakainya ma. Jadi yang pakai man apa saja? Manusia, jin dan malaikat itu. Manusia, jin dan malaikat itu yang berakal. Itu kan Ibu ya? Manusia, jin dan malaikat. Tapi kalau kita menanyakan jin dan malaikat kita nggak bisa lihat. Jadi kita bisa untuk menanyakan manusia saja. Gitu kan Ibu ya? Kalau misalkan hewan atau istilahnya yang bernyawa, kalau bernyawa kan lebih umum ya daripada berakal. Jadi ini berakal, bukan yang bernyawa. Jadi hewan itu tidak berakal, pakainya tetap ma. Nastamir, karirna ba'di. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Ma makna man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini adalah seorang anak laki-laki. Allah alaikunna. Nastamir. Man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Hadza talibun. Itu to-nya panjang ya, jangan tertukar dengan tabibun. Man hadza? Hadza talibun. Ma makna? Siapa ini? Ini adalah seorang pelajar. Iya. Fatahullah alaikunna. Nastamir, karirna ba'di. Ahadza waladun? Ahadza waladun. Marratan ukhra. Ahadza waladun? Ahadza waladun. La, hadza rajulun. La, hadza rajulun. Marratan ukhra. La, hadza rajulun. هذا رجل. ما معنى هذه الجملة؟ أهذا ولد؟ لا هذا رجل. Apakah ini anak laki-laki? Apakah ini anak laki-laki? Ini adalah laki-laki dewasa. Fatahullah alaikunna. Rajul. Laki dewasa katanya. Baik, hal min soal, ada pertanyaan Ibu di hadhihi safhah di halaman ini? La? Ma fi? La yujid soal? Fatahullah alaikunna. Nastamir ila safhah ba'daha. Karirna ba'di. Kita masih baca Ibu. Karirna ba'di. Ma hadza? Ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ma makna? Ma hadza? Hadza masjidun. Apa ini? Ini adalah masjid. Ini penggunaan ma. Ini penggunaan ma. Nanti dibandingkan dengan yang untuk yang aqil. Kalau ma tadi untuk ghairu aqil. Sekarang yang aqil. Karirna ba'di. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun.
Ma'ana man hadza? Hadza tajirun. Siapa Ini adalah seorang pedagang. Siapa ini? Adalah Ini adalah pedagang. Tajir maknanya apa Ibu? pedagang. Pedagang ya. Ini di bahasa kita juga ada istilah tajir, tapi sudah bergeser makna ya kan Ibu ya? Nah, Iya. Kalau di bahasa kalau di kita kan identiknya tajir itu kaya kan gitu ya. Memang sih biasanya itu pengusaha itu kaya kan itu ya. Pedagang itu kaya. Identiknya gitu. Makanya kebanyakan ibu-ibu kan pengen jualan online gitu. Nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan semoga Allah selalu memberikan kelapangan pada kita semuanya. Tajir. Tapi nanti kalau misalkan diminta menerjemahkan tajirun, jangan diterjemahkan orang kaya ya. Tajirun itu pedagang, gitu ya. Nastamir. Karirna ba'di. Ma hadza afan. Ini masih ma hadza. Tapi karirna ba'di. Hadza kalbun. Ada Enggak fokus om. Ya. Udah sorry. Karirna ba'di marratan ukhra. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ma ma'ana hadza kalbun? Ini adalah seekor anjing. Ini anjing. Baik. Kalbun, ingat pakai kaf ya. Pakai kaf seperti saya sampaikan kemarin. Pakai kaf, jangan pakai qaf. Kalau qaf jadi beda. Kalau mau mengungkapkan ke pasangannya enggak anta qalbi, kalau salah jadi kaf jadi anta kalbi, kan jadi repot. Anta qalbi, you are my heart. Kalau anta kalbi jadi apa? Nah, hati-hati om, jangan sampai tertukar dua kata itu. Naam, tafadhali. Ustaz, kan kalau kalau yang berakal kan ada laki perempuan, ya kan? Kalau di binatang tuh sama aja. Nah, ada mudzakkar, ada muannas, ada maskulin, ada feminin. Dan semua benda dalam bahasa Arab itu ada pembagian itu. Ada mudzakkar, ada muannas, baik yang makhluk hidup maupun tidak bernyawa. Belum paham. Nanti insya Allah di bab 5 akan kita bahas. Jadi, pada hewan sudah pasti kan ada itu yang berzakat. Manusia, hewan, jin itu ada mudzakkar, ada muannas. Demikian juga semua benda yang tidak bernyawa itu juga ada mudzakkar muannasnya, ada pengelompokannya. Nanti insya Allah pengelompokannya bagaimana, insya Allah kita pelajari di bab 5. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau kalbun ini berarti mudzakkar gitu ya. Nastamir. Karirna ba'di. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun. Marratan ukhra. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun. La hadza qittun. ما معنى هذا كلب؟ لا هذا قط. Apakah ini anjing? Tidak. Ini adalah seekor kucing. Bukan, ini adalah seekor kucing. Qittun. Ini juga jadi serapan di dalam bahasa Inggris itu. Jadi cat, ya kan Bu? Siapa Ustaz? Bagaimana? Tulisannya? Tulisannya? Apanya Om? Iya, besar Arabnya kucing tadi kan. Ini Om, Ustaz belum paham betul-betul. Ini di layar Om. Di layar dan di PDF. Di PDF sudah dapat Om. Ustaz sudah. Ustaz bagikan. Ini di layar, di sana ada tulisnya. Masih baru ya. Hadza kalbun, la hadza qittun. Qittun. Ini bahasa Inggris pun juga banyak sekali serapan dari bahasa Arab. Karena memang dulu kan Islam itu ketika masa keemasan, masa berjayanya Islam itu kan semua berkiblat pada Islam, pada peradaban Islam. Jadinya banyak sekali kosakata bahasa Arab itu diserap ke bahasa lain. Tapi sekarang kebalik, karena yang sekarang yang dianggap maju itu Barat gitu. Akhirnya sekarang itu Timur Tengah itu banyak sekali menggunakan bahasa serapan dari bahasa Inggris. Banyak sekali. Nastamir.
Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Nastamir ibu sekalian. Kariruna ba'di. Hadza himarun. Ma ma'na hadza himarun? Ini Keledai. adalah keledai. Keledai ya. Jangan terbalik ya. Kemarin sepertinya yang ada yang menghafal kosakata itu ada yang terbalik. Maksud saya ini himar itu maknanya keledai bukan kedelai kan ya. Hati-hati Om. Himar itu keledai bukan kedelai. Nastamir. Ini dalam bahasa kita juga ada mirip-mirip gitu kan. Nastamir. Karirna ba'di. Ahadha himarun? Himarun. La hadha hisanun. لا هذا حصان. ما معنى هذه الجملة؟ أهذا حمار؟ لا هذا حصان. Apakah ini Apakah ini keledai? Ini kuda. Adalah ekor kuda. يعني حصان itu seperti itu ya, kuda. Baik. Fatahallahu alaikunna jami'an. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Mungkin ada yang kurang jelas, belum paham, atau mungkin terkait dengan maknanya, cara bacanya, tulisannya. Mungkin ada kendala. Tafadhal nabi soal. Silakan bertanya. Afwan Ustadz, yang soal tugas yang udah kita storin tuh dikoreksi di Nah, sebagai insya Allah nanti saya kirimkan koreksinya. Saya belum sempat mengoreksi semuanya, baru sebagian saja. Saya minta maaf. Insya Allah nanti saya kirimkan koreksiannya. Gitu Om ya? Fatahullah alaik. Gak apa-apa Om ya? Nah, untuk yang belum sempat mengumpulkan juga disusulkan Om. Masih bisa insya Allah. Meskipun Nastamir Ibu sekalian. Kariruna ba'di. Naam. Ada pertanyaan? Nastamir artinya apa ya? Nastamir, kita lanjutkan. Dari istamarra yastamirru itu melanjutkan. Kalau ana astamirru, kalau nahnu nastamirru, kita melanjutkan. Gitu ya. Nastamir, kariruna ba'di. Ma hadza? Hadza jamalun. هذا جمل. ما معنى؟ ما هذا؟ هذا جمل. Apa ini? Ini adalah unta. Ini adalah jamal. Jamal ya, pendek semuanya. Ingat, pendek. Jamal. Jangan dibacanya Jamal, jangan. Itu nama orang. Suka memakan itu. Suma. Karirun ba'di. Ma hadza? ما هذا هذا ديك. ديك. ما معنى هذه الجملة؟ ما هذا ديك. Apa ini? Ini adalah ayam jantan. Dikun itu ayam jantan ya. Dikun itu ayam jantan karena ayam betina ada namanya sendiri. Gitu Mbak Iba. Nastamir. Suma. Ma hadza? Man hadza. Afan, karirna ba'di. Man hadza? من هذا مرة أخرى. من هذا؟ هذا مدرس. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Ini adalah seorang pengajar. Ini adalah seorang pengajar atau guru gitu. Jadi, kalau tadi contoh ma, sekarang man hadza. Siapa ini? Nah, nastamir. Jadi ba'di. Ahadza qamisun? هذا قميص. La, hadza mindilun. هذا منديل. ما معنى هذه الجملة؟ هذا قميص؟ لا هذا منديل. Apakah ini kemeja? Apakah ini kemeja? Tidak, ini adalah sapu tangan. Sapu tangan atau serbet itu mindil gitu ya. Sapu tangan atau serbet. Tisu itu juga disebut mindil ya Ibu sekalian.
Oh. Mindilun waroqi, serbet atau lap berupa kertas kan, ya? Kertas. Tapi orang-orang biasanya menyebutkan mindil gitu saja. Itu juga disebutnya mindil. Jadi ibu-ibu kalau bilang tisu mindil gitu ya, ibu ya? Mindil. Alhamdulillah jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Hal min soal? La yujad. Nastamir. Tayyib. As-safhah ba'daha, halaman berikutnya di sana ibu-ibu, ini di sana ada tamrin, ada latihan, dan di sana ada keterangan, ada kolom berwarna merah wajibun tulisannya. Jangan ibu ya? Ya. Wajibun di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah wajibun manziliyun. Wajib di sini bukan hukum fikih, ya. Wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan dapat dosa, bukan itu maksudnya. Di sini wajib maksudnya adalah wajibun manziliyun, tugas rumah. Manzil itu kan rumah. Jadi wajibun manziliyun itu kewajiban rumah atau PR gitu ya. Nah, jadi ini untuk tugas tulis ibu ya. Tugas tulis pekan ini adalah ini. Latihan ini. Ini halaman berapa ibu? Di bukunya ibu? 14. Halaman? 14. 14. 13 14. 14. 13. 14. 13 atau 14? 14. 14 ya. 14 ini angkanya itu bukan angka, kalau angka 3 dan angka 4 dalam 3 dalam angka kita dan angka 4 dalam bahasa Arab agak mirip kan. Baik. Halaman 14. Tapi perintahnya apa di sana ibu-ibu? Iqra waktub. Iqra tadi perintahnya apa? Artinya? Bacalah. Cuma uktub. Apa makna uktub? Tulislah. Jadi ini mudah ya ibu-ibu sekalian. Ini perintahnya mudah. Jadi kita diminta untuk membaca dan menulis. Jadi menyalin nih ibu-ibu sekalian. Silahkan nanti ditulis. Ini juga masih seperti latihan menulis. Jadi kita ini latihan menulis apa? Tugas menulis pertama kan ibu ya? Jadi ini mudah insya Allah. Silahkan ditulis ulang, jadi disalin nih ibu sekalian di sana dari nomor 1 sampai nomor 10 dan kalau bisa dilengkapi harokatnya. Harokat ya Ustaz. Gitu ibu ya. Wadih ibu sekalian. Hal min soal, ada pertanyaan terkait dengan tugas tulis ini? Fahimna Ustaz. Ini kapan ini hari Kamis kan Ustaz? Naam, Kamis malam. Seperti untuk hafalan juga. Bagaimana? Ada pertanyaan? Cuman disalin aja kan? Disalin dan diharokati. Afwan Ustaz. Nah. Ana punya PDF-nya yang sampai halaman yang satunya, yang 21 ya? Halaman berapa? Yang cuma nggak ada yang latihannya. Oh, yang kamus ya? Itu kosakata, mufrodat. Yang kamus. Yang ini di mana Ustaz Afwan? Ini siapa? Bu Marisa. Naam. Kemarin saya share di grup itu kan ada 2 PDF, Mbak Marisa ya? Emang iya Ustaz? Gimana? Afwan, Ana baru download yang 1. Afwan Ustaz. Nah, jadi di sana ada 2. 2 itu berbeda, bukan 1 lalu kekirim lagi berulang, enggak. Itu 2 itu berbeda. Yang 1 itu kitab, yang kita pelajari ini, yang kita tampilkan di layar, dan yang 1 lagi itu kamus. Yang kamus itu untuk hafalan kosakata tiap pekan. Nanti insya Allah ada tugas hafalan juga. Lalu yang ini untuk kitab yang jumlah halamannya banyak, kan ibu ya? Afwan Ustaz. Naam, ya masalah. Afwan Ustaz. Naam, tafadhali. Bu Lilen ini kan Ana baru bergabung ini, jadi tolong dibantu PDF apa buku apa kamusnya atau apa yang perlu saya ini baca gitu ya. Nah, insya Allah nanti saya kirimkan. Tadi kan saya tanyakan ya, mungkin belum sempat buka. Iya belum ada. Chat tadi Om ya. Tadi saya tanya sudah dapat belum gitu. Ustaz Afwan mau tanya. Nah, bagaimana Om? Untuk yang classroom, kalau misalnya untuk al-mufrodat sama asalib kan itu dibuatkan kolom sendiri. Ini untuk tulisan
apakah dibuatin kolom sendiri lagi Ustaz? Nah, insya Allah nanti saya bedakan. Jadi tugas tulis dan tugas hafalan itu berbeda, beda kolom. Gitu ya. Nanti kolomnya sendiri-sendiri. Jadi kalau tugas hafalan ya dimasukkan ke kolom tugas hafalan. Kalau tugas tulis dimasukkan ke kolom tugas tulis. Gitu Ibu ya. Ustaz mau bertanya? Maksudnya bukunya sendiri gitu, Ustaz? Enggak, itu di classroomnya, di classroomnya. Kolom link. Di classroom. Jadi kemarin kan ibu-ibu mengumpulkan di classroom itu hafalan kan ibu ya? Nanti saya pekan ini hari ini nanti misalkan saya membuat ini kan ibu-ibu insya Allah ada 2 tugas, tugas tulis dan tugas hafalan. Berarti ada 2 kolom, ada 2 link gitu ya untuk mengumpulkannya. Jadi tidak jadi satu, misalkan 2 file dikirim, misalkan 2 file tulis dan hafalan jadi satu tidak, tapi sendiri-sendiri begitu ya? Ustaz. Naam, bagaimana? Suara saya jelas Ibu? Jelas. Nah. Ustadz, kalau mau bertanya dalam bahasa Arabnya apa? Ustadz, saya mau bertanya bahasa Arabnya apa, Ustadz? Gini saja mudahnya. Ya, uridu soal. Uridu soal. Uridu as-soal. Uridu as-soal. Oh ya. Pakai hamzah. Soal. Soal. Bukan pakai ain, tapi pakai hamzah. Soal. Soal. Uridu soal. Uridu soalan. Atau uridu soala. Uridu soal. Perlu ditulis tidak ya? Perlu. Uridu. Saya tulis di sini aja, ya. Ustaz. Uridu. Ma makna uridu? Saya bertanya. Bukan. Uridu itu ini ada di dalam bahasa Indonesia. Indosat apa Ibu? Indosat uridu. Indosat uridu kan, Mas? Uridu, ya. Uridu. Itu kan ada tambahan kata uridu itu kan setelah diakuisisi pengusaha Qatar kan, Mas? Nah, Ustaz. Uridu itu kalau saya meyakini uridu itu dari kata ini, uridu. Saya mau, saya ingin maknanya. Saya ingin bertanya, saya mau bertanya gitu. Uridu soal. Begitu Ibu ya? Fatahamahanekun. Uridu soal. Terima kasih. Nastamir? Oh, ini berarti sudah selesai Ibu. Alhamdulillah. Untuk kitab, pembahasan kitab sudah selesai dan ini menjadi tugas tulis ya. Dan kita juga ada tugas hafalan Ibu, karena insya Allah pekan depan kita akan masuk ke bab 2. Berarti kita juga akan menghafalkan kosakata bab 2 Ibu ya. Kosakata bab 2. Kosakata bab 2 di sana kita lihat dulu Ibu. Kosakata bab 2 tidak terlalu banyak insya Allah. Zalika imamun. Mungkin bisa dibuka Ibu sekarang. Kosakata bab 2. Zalika imamun hajarun. Dan asalibnya juga kan ya Ustaz? Asalibnya juga. Jadi setiap kita menghafal mufrodat itu juga dengan asalibnya. Jadi jangan hanya mufrodatnya saja. Ad-darsu tsani di sana, ad-darsu tsani pelajaran kedua, al-mufrodat. Di sana ada dzalika, karirna ba'di. Dzalika. Dzalika bermakna itu. Jadi dalnya panjang ya. Dibacanya pakai dzal. Jangan pakai dal, tapi pakai dzal. Jangan juga pakai zai. Ini biasanya orang Jakarta jim dan dzal itu jadi sama, hampir mirip. Jadi zai jadi jim juga. Dzal jadi jim juga. Biasanya gitu, sebagian, nggak semuanya. Biasanya teman-teman saya dulu di pondok itu kalau teman-teman dari Jakarta biasanya gitu bilang madza itu bilangnya maja. Ini pakai zal ya, zalika bukan jalika tapi zalika. Itu di sana karena ba'di imam di sana mimnya panjang, hati-hati ya, imamun.
yaitu seorang imam. Tsumma al-tsalits karirna ba'di sukkarun. Sukkarun di sana pakai kaf dan bertasydid. Hati-hati ya, ada tasydidnya. Sukkarun. Ini jadi serapan di dalam bahasa Inggris juga, jadi sugar. Ya kan Bu ya? Sugar. Nah. Sukkarun. Tsumma karirna ba'di labanun. Labanun pendek semuanya. Laban. Dan harokatnya fathah, bukan labin. Kalau labin itu lantai keramik, tekel, keramik itu ya, keramik yang disusun itu labin. Ini laban. Tuma. Hajarun pendek semuanya, pakai ha, bukan pakai ha, gitu ya, pakai ha, bukan pakai ha. Kalau pakai ha beda lagi. Kalau hajarun pakai ha dan pendek semuanya. Hajar. Suma di sana al-asalib. Al-asalib di sana ada ma dzalika. Adzalika hajarun. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Gitu Ibu ya. Dihafal ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu terkait dengan la yujad terkait dengan, jadi tugasnya ada dua, ada tugas tulis tadi latihan terakhir di bab 1 dan tugas hafalan menghafal kosakata bab kedua. Kalau ibu-ibu misalnya kosakata bab kedua ini serasa sedikit sekali, ini nanti dihafalkan dulu, habis itu direkam dan distorkan. Tapi kalau misalkan ibu-ibu misalkan masih ada waktu luang dalam 1 pekan, lalu kosakata bab pertama, kosakata bab kedua ini sudah selesai, ibu-ibu boleh mencicil kosakata bab ketiga. Silahkan dihafal terlebih dahulu, tidak apa-apa ibu-ibu. Maksud saya dicicil untuk dihafalkan, bukan langsung distorkan. Dicicil untuk dihafalkan, karena kosakata bab ketiga ini agak banyak, nggak terlalu banyak sih, agak banyak. Jadi nanti insya Allah kosakata bab ketiga ini akan kita hafalkan selama 2 pekan insya Allah. Jadi kalau bisa nanti setelah bab 2 ini, kalau misalkan masih ada waktu luang, ibu-ibu sekalian silahkan dicicil untuk menghafal kosakata bab ketiga. Gitu ya Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Enggak kan ya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu sebelum kita tutup? Hal min soal? Ayo aja. Alhamdulillah. Tulis tangan soal yang tulis tangan tugasnya berarti yang lengkapin harokat tadi aja ya? Nah, menyalin dan mengharokati. Yang pelajaran kedua nggak usah ditulis ya? Pelajaran kedua enggak usah ditulis. Maksudnya kosakatanya, Om. Iya. Enggak, kalau kosakata dan asalib itu hanya dihafal saja, tidak perlu ditulis. Gitu ya. Dihafal saja. Kalau yang tugas tulisnya itu dari tamarin, dari latihan-latihan yang ada di kitab. Satu lagi Ustaz nanya, lebih baik syukran atau zazakala atau zazakumullah? Kalau syukran itu maknanya terima kasih. Kalau jazakallah khairan, semoga Allah memberikan balasan dengan yang baik atau yang lebih baik. Kalau dari segi pahala, itu jazakallahu khairan itu jauh lebih baik karena itu doa. Meskipun juga syukran itu juga baik dan berpahala karena Rasulullah bersabda la yashkurullaha man la yashkurin nas, tidak dianggap bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ini kalau syukran itu juga baik, tapi kalau yang lebih baik lagi, jazakallahu khairan, itu doa, mendoakan kebaikan untuk yang berbuat baik kepada kita. Kalau untuk laki-laki, jazakallahu khairan. Kalau untuk perempuan, yang misalnya kita berterima kasih kepada teman perempuan kita, berarti jazakillahu khairan. Gitu Ibu ya? Alaikumsalam. Baik, nakhtim ibu-ibu sekalian, kita tutup ini di tempat saya sudah waktunya sholat. Semoga
apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin, Allahumma amin. Jika di antara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.